Manaqib akan dibacakan oleh Al-Habib Ahmad Hazik Al-Haddad. Mari sama-sama hadirkan hati kita. Jangan ada nih anak kecil, jangan pada lari-larian ya. Hadir dengerin nih manaqibnya yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ahmad Hazik Al-Haddad. Fa'alaihi fayatafaddal mazkur. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yaqta'anna ma'a kathrati dhunubina fadlah bal sabagat rahmatuhu 'adzaba wa ghalaba ihsanuhu 'adlah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wa ali nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب شهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa sama-sama hadir di tempat yang penuh barakah guna untuk melaksanakan dan menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul 6 syuhada. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang muttaqin, dan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan seluruh hajat dunia wal akhirah kita digabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak nanti fi yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzmanya, amin ya rabbal alamin. Segenap para habaib, para ulama yang Al-Fagir tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fagir kepada beliau-beliau semua. Kita doakan para orang tua kita, para guru-guru kita, para ulama kita diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus meneruskan tongkat estafet dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, berdirinya Al-Fagir di sini yaitu ingin membacakan manaqib, yaitu biografi 6 syuhada pahlawan revolusi akhlak yang wafat di kilometer 50 atas pembantaian tragis dari oknum aparat kepolisian, yang mana saat itu para 6 syuhada ini sedang mengawal guru kita bersama Imamul Akbar Al-Mujahid fi sabilillah biqauli wa fi'li Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syihab. Yang pertama, Asy-Syahid Andi Oktawian bin Zainuddin. Andi Oktawian pemuda berusia 33 tahun, tamatan SMP, anak sulung dari 3 bersaudara, pemuda yang sopan, peramah, mudah bergaul dan suka menolong siapa saja. Walaupun hanya berstatus sebagai pekerja serabutan, namun tidak mencegahnya untuk membantu orang lain. Bahkan dapat dikatakan bahwa Andi Oktawian ialah pekerja sosial, sebab
Andi Oktiawan hadir dalam membantu tetangga yang memiliki masalah seperti mengantar tetangga yang sakit ke rumah sakit dan lain-lain. Andi Oktiawan selama 3 tahun menjadi ketua remaja Masjid Al-Hikmah yang aktif menggerakkan kawan-kawannya di masjid, bahkan senantiasa menyemarakkan kegiatan-kegiatan Islami di lingkungannya seperti peringatan hari-hari besar Islam, pawai obor tiap awal tahun baru Hijriah, serta kerja bakti membersihkan masjid dan lingkungan sekitar. Diceritakan oleh Ibu Andi Oktiawan yang merupakan seorang janda yang berpendidikan rendah namun solehah, tatkala Idul Fitri, syuhada Andi Oktiawan meminta ibunya duduk di kursi, diambilnya baskom berisi air dengan hati-hati. Andi Oktiawan memasukkan kaki ibunya ke dalam baskom, membasuh kaki secara bergantian dengan lembut kanan dan kiri hingga dikeringkan dan dicium kaki ibundanya untuk kemudian diminum air bekas cuci kaki ibundanya sebagai tanda bakti dan cinta kepada sang ibu. Andi Oktiawan, pengawal Imam Besar Habib Rizik Syihab yang paling tua yang telah mempersiapkan pernikahannya. Namun 1 bulan sebelum pernikahannya dilangsungkan, Andi Oktiawan menjemput kematian syahidnya dalam peristiwa berdarah KM 50. Taqabbalallahu syahada rahimahullah rahmatul abrar. Kemudian Asy-Syahid Ahmad Sofyan bin Suparji. Ahmad Sofyan yang dikenal dengan panggilan Ambon, berumur 26 tahun, seorang pemuda tamatan SD, kemudian melanjutkan paket C yang belum ada ikatan pernikahan. Pemuda yang terkenal jenaka dan suka bercanda, namun dikenal rajin hadir di majelis ta'lim. Anak seorang janda yang kesehariannya hanya menjual gorengan-gorengan dengan pendapatan Rp200.000 per hari untuk membiayai Ahmad Sofyan dan adiknya. Menurut keterangan dari kawan-kawannya bahwa almarhum Ahmad Sofyan meminta wewangian untuk dipakai di dalam mobil sebelum akhirnya Ahmad Sofyan dengan wewangian tersebut yang dipakainya menjadi saksi harumnya darah Ahmad Sofyan yang mati syahid dibantai di kasus KM 50 rahimahullah rahmatal wasi'ah. Kemudian yang selanjutnya Asy-Syahid Lutfi Hakim bin Dainuri. Lutfi Hakim adalah tamatan sekolah menengah atas atau SMA yang berumur 25 tahun. Ibundanya hanya seorang ibu rumah tangga dan ayahnya hanya seorang tukang dan buruh harian lepas di proyek bangunan. Lutfi Hakim biasa menjadi pengemudi ojek online. Menurut keterangan dalam sepekan, mungkin ada 2 atau 3 kali dapat pelanggan dikarenakan dalam masa pandemi COVID-19. Itu pun hasil ojek online-nya digunakan untuk servis motor dan keperluan sehari-hari. Namun Lutfi mencari tambahan penghasilan yang halal dengan melatih remaja di lingkungannya untuk bermain bola. 2 kali sepekan dengan honor yang sangat rendah, yaitu Rp50.000 setiap latihan. Sehingga dari melatih tersebut Lutfi Hakim mendapatkan bayaran kisaran sekitar Rp100.000 sampai Rp400.000. Seorang pemuda yang rajin beribadah, sopan serta ramah terhadap kawan-kawan dan tetangganya. Kemudian dalam pesan WhatsApp terakhirnya, Lutfi Hakim sedang berada di markas DPP FPI Petamburan yang mengirimkan WhatsApp kepada ayahnya, yakni meminta sang ayah selaku orang tua untuk ridha dan ikhlas kepadanya. Pesan tersebut menjadi pesan terakhir yang diterima keluarga sebelum akhirnya mati syahid dalam peristiwa pelanggaran HAM berat di KM 50 rahimahullah rahmatal abrar. Yang selanjutnya yaitu Asy-Syahid Faiz Ahmad Syukur bin Syuhada. Faiz berusia 22 tahun, seorang anak sulung, seorang mahasiswa semester 5 di Universitas Jakarta dengan mengambil jurusan ilmu komputer dan teknik informatika untuk menjadi seorang digital graphic designer. Faiz sehari-hari menjual logam mulia. Dengan penghasilan tersebut digunakannya untuk membiayai kuliah dan membantu adik-adiknya serta membantu ibunya. Bahkan Faiz sering menyampaikan kepada ibunya akan menyekolahkan kedua adiknya. Faiz pernah belajar di pondok pesantren beberapa tahun sehingga memiliki semangat ibadah dan mengaji yang tinggi, bahkan
memiliki suara yang indah, suara yang baik dalam azan maupun membaca Al-Quran, serta kemampuan bela diri dan skill olahraga sunnah seperti memanah yang memumpuninya. Dan digunakan ilmu tersebut untuk begitu kuat memiliki tekad untuk meninggal dalam keadaan mati syahid. Itu dibuktikannya dengan setia mengisi formulir dalam lamaran pekerjaan pada kolom cita-cita dengan isian mati syahid. Bahkan Faiz sempat membuat channel YouTube yang bernama Inmasya, yang merupakan singkatan Insya Allah Mati Syahid. Yang menariknya, dalam channel tersebut ma'asyiral hadirin baru mengupload kurang lebih sekitar 6 video, seperti memberikan isyarat atas 6 syuhada kilometer 50. Bahkan menurut keterangan dari menurut keterangan di hari Sabtu tanggal 5 Desember, 2 hari sebelum Faiz menjemput kematian dalam syahidnya, Faiz meminta ibunya untuk menyediakan seragam laskarnya untuk berangkat ke Petamburan, seraya berkata, "Doainya mah." Ternyata itu merupakan kata-kata terakhir yang didengar sang ibu. Kawan-kawan Faiz mengutarakan bahwa sering meminta doa mati syahidnya serta doa dari orang tuanya, yang mungkin menjadi Faiz menggapai kematian dalam kesyahidannya lewat peristiwa pelanggaran HAM luar biasa KM 50. Taqabbalallahu syahadatah. Kemudian yang selanjutnya, Asy-Syahid Muhammad Suci Qaddafi Putra bin Hendra Mulyana. Suci Qaddafi, pemuda berusia 21 tahun, anak kedua dari dua orang bersaudara, seorang mahasiswa lulusan Universitas Dharma Persada Durensawit Jakarta Timur yang belajar di Fakultas Perkapalan. Semula Qaddafi sempat terdaftar dalam jurusan hukum dengan alasan menegakkan keadilan dan melindungi ulama, namun karena beberapa hal Qaddafi berpindah fakultas. Suci Qaddafi terkenal soleh, rajin, mengikuti majelis taklim di berbagai wilayah di Jakarta, termasuk di kegiatan FPI. Bahkan Suci Qaddafi dalam tugas kewajibannya untuk menjaga keamanan markas FPI di Petamburan tetap mampu menuntaskan tugas akhir skripsinya dengan segala resiko yang ada. Namun totalitas khidmatnya dengan tetap apik dalam membagi waktu dalam penuntasan kewajiban perkuliahan, Suci Qaddafi dapat menuntaskan dengan hasil yang istimewa atau cum laude. Bulan September 2021 hari wisuda Suci Qaddafi. Namun kekejaman pelanggaran HAM KM 50 menjadikan momen tersebut berganti menjadi mati syahidnya pada tanggal 7 Desember 2020 Masehi, setahun sebelum wisudanya. Rahimahullah rahmatal wasi'ah. Asy-Syahid Muhammad Reza bin Murtani. Muhammad Reza, pemuda berumur 20 tahun yang memiliki kecintaan kepada ulama dan habaib serta memiliki tekad kuat ingin membahagiakan ibundanya karena ayahnya telah meninggal dunia sejak Muhammad Reza berusia 3 bulan. Muhammad Reza bekerja sebagai hansip di salah satu wilayah demi membantu ibundanya yang merupakan seorang pedagang nasi warteg. Menariknya ma'asyiral hadirin, di sela-sela kesibukannya dalam mencari nafkah sebagai seorang hansip yang gajinya tidak seberapa, Muhammad Reza juga menjadi anggota FPI. Dalam buku catatan pribadinya, ternyata Muhammad Reza memperoleh gaji sekitar 200.000 setiap bulan. Kemudian disisipkan 20.000 untuk mencicil seragam FPI, kemudian bersedekah 10.000 rupiah dan sisanya diberikan kepada ibundanya. Dengan keterbatasannya dalam keuangan, namun bercita-cita memberikan rumah untuk sang ibu tercinta. Kecintaan dan baktinya kepada orang tua membuahkan sebuah hasil. Pasca terbantainya Muhammad Reza dalam peristiwa berdarah KM 50, keluarga Muhammad Reza memiliki rumah di wilayah Cibinong, Jawa Barat. Taqabbalallahu syuhada'ahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu diketahui bahwa 6 syuhada ini memiliki keistimewaan serta karamah yang sangat luar biasa. Salah satu karamah yang dimiliki oleh 6 syuhada pasca mereka wafat syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan 6 syuhada FPI kesuksesan dan keberhasilan dalam penyelamatan Imam besar Habib Muhammad Rizik Syihab beserta keluarga serta pengawal IBHRS lainnya yang ada dalam pembantaian tersebut. Kemudian yang kedua, jika Kapolda Metro Jaya tidak membuat pernyataan pengakuan tentang penembakan 6 syuhada FPI, niscaya tak satupun orang yang tahu siapa pembunuh 6 syuhada FPI. Bahkan sampai kapanpun tak
tak akan ada bisa ditemukan jenazah 6 syuhada FPI. Akan tapi ma'asyiral hadirin, Allah Subhanahu wa taala menolong para 6 syuhada FPI dengan membongkar tragedi pembantaian melalui mulut Kapolda Metro Jaya. Yang ketiga, matinya polisi penembak 6 syuhada yang bernama Ibda Elwira Priyadi Zendrato pada tanggal 4 Januari 2021, 27 hari pasca pembantaian KM 50. Yang keempat, pertolongan Allah Subhanahu wa taala sangat besar terhadap 6 syuhada FPI karena Kapolda Metro Jaya mengaku bahwa penembakan pengawal Imam Besar Habib Rizik Syihab bagian dari penyelidikan dan penyidikan, sehingga berarti terprogram serta resmi, bahkan mengakui bahwa tindakan pembantaian tersebut terukur sehingga juga berarti terencana. Artinya Polri mengaku bahwa pembantaian 6 syuhada FPI terprogram dan terencana serta resmi oleh institusi Polri. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam saat 6 syuhada FPI difitnah bahwa membawa senjata tajam seperti pistol atau yang lain sebagainya dalam keadaan baku tembak. Akhirnya terungkap bahwa baku tembak tidak pernah terjadi dan barang bukti yang digelar polisi adalah palsu semuanya. Yang keenam, Allah Ta'ala tidak diam tatkala Polri memaksa menahan jenazah 6 syuhada FPI, bahkan memaksa memandikan dan mengkafankan hingga siap memakamkan dengan tujuan agar luka tembak dan luka siksaan tidak ada yang tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menolong perjuangan mati-matian FPI yang dibantu Komnas HAM dan beberapa anggota DPR RI sehingga berhasil menekan polisi menyerahkan jenazah 6 syuhada, sehingga terungkap setiap jenazah ditembak jarak dekat dengan beberapa kali bagian di jantung dan sekujur tubuh banyak bekas luka siksaan, kuku jari terlepas, bahkan luka bakar di bagian punggung dan alat vital. Yang ketujuh, singkatnya proses pemandian dan pengkafanan jenazah 6 syuhada yang secara matematis jika setiap jenazah membutuhkan 2-3 jam setiap jenazah dimandikan dan dikafankan saat jenazah tiba di Petamburan pukul 21 malam, namun pemandian jenazah yang seharusnya membutuhkan waktu 12-18 jam, kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala seluruh proses selesai pukul 12, yakni hanya 3 jam saja. Kemudian yang 8, masyaallah hadirin, efek mubahala para orang tua 6 syuhada FPI serta doa Imam Besar Habib Rizik Syihab dan ulama beserta para umat untuk para pelaku telah memperlihatkan efeknya, yakni dengan terus terbongkarnya borok-borok pihak-pihak yang terkait satu persatu. Kemudian yang ke-9, sejumlah aparat mengaku terlibat dalam pelenyapan CCTV KM50 seperti Sambo dan Hendri Kurniawan, dan terungkap juga bahwa sejumlah aparat yang terlibat dalam KM50 adalah bagian dari Satgas Merah Putih Sambo seperti Hendrik Juzen yang menjadi komandan pembantai KM50. Yang 10, Hakim Agung Gazalba yang menolak kasasi JPU dalam perkara KM50 sehingga mengakibatkan para terdakwa bebas menjadi persakitan tersangka kasus korupsi di KPK. Ke-11, pasca pembantaian KM50, setiap hari demi hari terkuaknya dengan munculnya berbagai kasus yang berisi kejahatan dan kebongkaran aparat yang sering melakukan penculikan, penyiksaan, pembunuhan dan memfitnah korban. Kemudian yang terakhir, doa Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab, beliau mengucapkan doa dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma damirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawiyyu ya matin rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Habibana al-Mahbub al-Habib Ahmad Hazik al-Haddad yang telah menyampaikan manaqib
6 syuhada EPI kilometer 50 yang dari mendengarkan manaqib tersebut kita sama-sama tahu, sama-sama mengambil pelajaran bahwa nggak ada sesuatu yang kebetulan, bahwa syahidnya mereka mendapatkan kemuliaan sebagai syuhada karena kesolehan mereka dan perjuangan mereka yang benar-benar ingin mendapatkan syahid.